Dalam hidup kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi pada kita. Dunia terlalu luas, waktu terlalu cepat, dan manusia terlalu rumit untuk bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang selalu berada di dalam genggaman kita, cara kita merespons. Disinilah kekuatan sejati manusia terletak, bukan pada otot, bukan pada kekayaan, bukan pula pada status, melainkan pada keteguhan pikiran. Karena hidup akan terus menguji kita dengan rasa sakit, kegagalan, kehilangan, dan ketidakpastian. Dan hanya pikiran yang terlatih yang mampu tetap berdiri tegak di tengah badai. Menjadi mental baja bukan berarti tidak merasakan apa-apa, tapi mampu tetap jernih saat emosi membara. Tetap tenang ketika dunia menekan. Tetap berjalan meski hati ingin berhenti. Mental baja bukan warisan, melainkan hasil latihan. Latihan untuk mengendalikan diri, menerima kenyataan, dan tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Itulah inti dari perjalanan ini. Di channel Arah Mindset, kita belajar bersama untuk menajamkan pikiran, memperkuat hati, dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan hidup. Karena ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai itu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Selamat datang di Arah Mindset. Hari ini kita akan membahas bagaimana melatih pikiranmu untuk menjadi mental baja. Seringkali kita mengira kekuatan mental datang dari ketegasan, dari keberanian menantang dunia, atau dari kemampuan menahan sakit tanpa mengeluh. Tapi sesungguhnya semua itu hanyalah hasil akhir dari satu hal yang lebih mendasar, kesadaran diri. Tanpa mengenal diri sendiri, semua kekuatan yang kita bangun hanyalah benteng kosong. Mudah runtuh saat badai pertama datang. Kesadaran diri adalah fondasi dari mental baja. Ia seperti akar pada pohon. Akar itu tidak terlihat, tapi tanpanya pohon tidak akan pernah bisa berdiri tegak, apalagi bertahan di tengah angin dan hujan. Begitu pula manusia, tanpa memahami siapa dirinya, tanpa menyadari apa yang benar-benar terjadi di dalam pikirannya, ia akan terus bereaksi terhadap dunia tanpa kendali. Pernahkah kamu merasa marah, kecewa, atau sedih tanpa benar-benar tahu kenapa? Kadang kita menuduh orang lain, keadaan, atau nasib. Padahal seringkali masalahnya bukan di luar diri kita, tapi di dalam. Kita tidak sadar apa yang sedang kita rasakan, tidak paham apa yang sedang kita pikirkan, dan akhirnya dikendalikan oleh emosi yang tidak kita kenali. Inilah mengapa kesadaran diri menjadi langkah pertama untuk melatih pikiran. Karena kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kamu pahami. Tidak mungkin menguatkan pikiran jika kamu bahkan tidak tahu kemana arah pikiranmu berjalan. Kesadaran diri mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan mengamati. Bukan hanya dunia di luar, tapi dunia di dalam. Pasti yang sedang aku rasakan sekarang. Kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya memicu kemarahan, rasa takut atau rasa malu ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu bisa membuka pintu menuju kekuatan sejati. Orang yang sadar akan dirinya tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Dia tahu bahwa perasaan datang dan pergi, bahwa emosi bukanlah musuh, tapi sinyal. Emosi marah mungkin menandakan sesuatu yang penting bagimu sedang dilanggar. Rasa takut mungkin menunjukkan area yang belum kamu pahami. Rasa sedih mungkin mengingatkanmu akan sesuatu yang kamu anggap berharga. Saat kamu mulai menyadarinya, kamu berhenti menjadi budak emosi dan mulai menjadi pengamatnya. Stoikisme menyebut hal ini sebagai self-examination, pemeriksaan diri. Dan setiap hari kita diajak untuk meninjau kembali apa yang telah kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita bereaksi. Bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk mengenalinya. Karena dengan mengenali, kita mulai memahami. Dan dengan memahami, kita mulai mengendalikan. Bayangkan seorang prajurit yang tidak mengenali senjatanya sendiri. Ia mungkin berani, tapi berisiko melukai dirinya sendiri di medan perang. Sama halnya dengan pikiran. Jika kamu tidak mengenal cara kerjanya, kamu akan tersesat di dalamnya. Kamu akan percaya pada setiap pikiran negatif yang muncul. Kamu akan menelan, mentah-mentah setiap asumsi yang dibuat oleh ketakutanmu sendiri. Kesadaran diri memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Kamu mulai melihat bahwa pikiran bukanlah dirimu. Mereka hanyalah lintasan, seperti awan di langit.
Ada yang gelap, ada yang terang. Ada yang cepat berlalu, ada yang menetap sebentar. Tapi kamu bukan awan itu. Kamu adalah langit yang menyaksikan semuanya. Dan ketika kamu sadar bahwa kamu bukan pikiranmu, kamu mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Inilah titik awal dari ketenangan. Karena saat kamu mampu melihat pikiran tanpa harus mengikutinya, kamu berhenti menjadi korban dari hal-hal yang tak terkendali. Kamu mulai memilih. Memilih bagaimana akan bereaksi. Memilih apa yang layak kamu pikirkan. Dan apa yang lebih baik kamu lepaskan. Namun kesadaran diri tidak datang begitu saja. Dia butuh latihan. Latihan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Kita sering hidup di antara dua waktu. Masa lalu yang sudah selesai dan masa depan yang belum terjadi. Pikiran kita mengembara, menyesali yang telah berlalu atau mencemaskan yang belum datang. Tapi kesadaran diri menuntun kita untuk kembali ke momen ini. Karena hanya disinilah kita benar-benar hidup. Latih dirimu untuk menyadari apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Perhatikan napasmu. Perhatikan pikiran yang muncul tanpa menolaknya. Jangan terburu-buru menilainya sebagai baik atau buruk. Hanya amati. Semakin sering kamu melatih ini, semakin kuat kendalimu atas pikiran sendiri. Ketika seseorang benar-benar sadar, ia tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar. Ia tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Tidak butuh pembenaran untuk merasa benar. Ia tenang yang bernama mengenal dirinya. Dan dari ketenangan itu lahir kekuatan. Kita sering mencari kekuatan di luar diri. Di motivasi, di buku, di kata-kata orang lain. Tapi kekuatan yang paling kokoh justru lahir dari dalam. Dari pengetahuan yang jujur tentang siapa kita sebenarnya. Dan kejujuran itu hanya bisa ditemukan lewat kesadaran. Kesadaran diri bukan sekadar mengenal sifat atau kebiasaan. Ia lebih dalam dari itu. Yui adalah keberanian untuk melihat diri apa adanya. Termasuk sisi gelap, kelemahan, dan ketakutan yang sering kita sembunyikan. Karena kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang kamu tolak untuk lihat. Menjadi kuat bukan berarti menjadi sempurna. Tapi berani menatap diri sendiri tanpa topeng. Berani mengakui bahwa kadang kita rapuh, kadang salah, kadang takut. Tapi kita tetap memilih untuk melangkah. Disitulah lahir kekuatan sejati. Bukan dari penolakan, tapi dari penerimaan. Dan pada akhirnya, latihan melatih pikiran untuk menjadi mental baja. Bukan tentang menumpas emosi, tapi tentang memahaminya. Bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang menjadi sadar. Karena orang yang sadar tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Ia tidak lagi hidup reaktif, tapi reflektif. Jadi sebelum kamu berusaha menjadi kuat, jadilah sadar. Sadari apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Sadari dari mana datangnya setiap dorongan dan keputusan. Karena ketika kamu mengenal dirimu, kamu telah memegang kunci untuk mengendalikan hidupmu. Kesadaran diri adalah awal dari semua perubahan. Tapi membuatmu tangguh dalam menjalaninya. Dan mungkin, di sanalah letak makna sejati dari mental baja. Bukan ketika dunia menjadi ringan, tapi ketika pikiranmu menjadi jernih. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Salah satu kenyataan paling sulit diterima dalam hidup adalah ini. Hidup tidak adil. Kita tahu itu, tapi jarang benar-benar menerimanya. Kita marah ketika kerja keras tak dihargai. Kita kecewa saat orang jahat tampak lebih beruntung. Kita merasa ditinggalkan, disalahpahami, atau diperlakukan tidak semestinya. Dan di antara semua reaksi itu, pikiran kita perlahan kehilangan ketenangannya. Tapi, jika kamu ingin membangun mental baja, kamu harus mulai dari sini. Menerima bahwa hidup memang tidak adil, dan itu bukan alasan untuk menyerah. Manusia sering terjebak dalam ilusi bahwa dunia harus berjalan sesuai keinginannya. Kita ingin hidup berjalan seimbang. Jika kita baik, maka kita pantas bahagia. Jika kita berusaha, maka kita layak berhasil. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dunia tidak memberi jaminan. Jadi Fuis memberi kenyataan. Orang yang memahami ini tidak lagi menuntut keadilan dari dunia, tapi mengusahakan keadilan dalam dirinya sendiri. Jadi bahwa di sana semua bisa dikontrol. Tapi sikapnya terhadap keadaan selalu bisa ia pilih. Dan pilihan itulah yang menentukan seberapa kuat dirinya. Hidup tidak pernah berjanji akan mudah. Cuy hanya memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk bertumbuh lewat tantangan, untuk belajar lewat penderitaan, dan untuk menemukan arti lewat kehilangan.
Keadilan bukan tentang semua orang mendapatkan hal yang sama, tapi tentang setiap orang diberi ujian yang sesuai dengan dirinya. Stoikisme mengajarkan, jangan berharap dunia bersikap sesuai kehendakmu, tapi belajarlah menyesuaikan kehendakmu dengan dunia. Dengan kata lain, jangan menunggu keadaan menjadi adil untuk merasa damai, karena kedamaian tidak datang dari luar, tapi dari penerimaan di dalam. Menerima bahwa hidup tidak adil bukan tanda kelemahan. Justru itulah bentuk kekuatan tertinggi, kemampuan untuk menatap kenyataan apa adanya tanpa kehilangan arah. Saat kamu berhenti menolak kenyataan, kamu berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Energi itu bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bertumbuh, beradaptasi, dan melangkah maju. Banyak orang terjebak dalam keluhan. Mereka berkata, seandainya aku punya kesempatan seperti dia, atau seandainya aku lahir di keluarga yang lebih baik. Pikiran seperti itu hanya membuat kita lumpuh, karena selama kita sibuk membandingkan, kita lupa menjalani. Selama kita sibuk mengeluh, kita kehilangan kekuatan untuk berubah. Orang yang bermental baja tidak mencari simpati dari dunia. Ia tidak menuntut keadilan dari takdir. Ia menatap kehidupan sebagaimana adanya, penuh ketimpangan, ketidakpastian, dan kejutan. Lalu berkata dalam hatinya, baiklah, kalau begini keadaannya, aku akan tetap melangkah. Penerimaan bukan berarti pasrah. Itu perbedaan yang penting. Pasrah adalah menyerah sebelum berjuang. Sementara penerimaan adalah memahami medan pertempuran sebelum bergerak. Saat kamu menerima kenyataan, kamu berhenti melawan hal yang tak bisa diubah, dan mulai berfokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kamu bisa memilih cara berpakaian. Kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil dari usahamu, tapi kamu bisa memastikan bahwa kamu memberi yang terbaik. Inilah inti dari kekuatan mental. Hidup memang tidak adil, tapi kamu tidak perlu ikut menjadi korban dari ketidakadilan itu. Kamu bisa menjadi saksi, pembelajar, bahkan pencipta makna dari situasi yang kamu alami. Pernahkah kamu perhatikan, beberapa orang tumbuh lebih kuat setelah mengalami kesulitan yang berat. Mereka tidak menjadi pahit tapi menjadi bijak. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka menerima bahwa hidup memang tak akan pernah mudah. Dari penerimaan itu lahir ketenangan. Dari ketenangan itu lahir kekuatan. Hidup akan selalu memberi ujian yang tidak kamu minta. Kadang kamu dipaksa kehilangan, kadang kamu dihantam kegagalan. Kadang kamu disalahpahami meski niatmu tulus. Tapi setiap peristiwa itu bukan hukuman, itu latihan. Latihan untuk melihat, menerima, dan tumbuh. Ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk adil, kamu berhenti menjadi budak kekecewaan. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada hasil, tapi pada sikap. Kamu mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar agar kapalmu tetap melaju. Jadi, biarkan dunia menjadi seperti apa adanya. Jangan tunggu keadilan datang dari luar, karena seringkali ia tidak akan datang. Tapi kamu bisa menciptakan keadilan kecil dalam dirimu. Dengan memilih untuk tidak pahit, dengan memilih untuk tetap berbuat baik, dengan memilih untuk terus melangkah meski dunia tidak berpihak. Keadilan sejati bukan tentang dunia memberi kita hal yang kita mau, tapi tentang kita belajar menerima apapun yang datang tanpa kehilangan jati diri. Dan ketika kamu sudah bisa menerima bahwa hidup memang tidak adil, kamu akan berhenti mengeluh. Kamu akan berhenti membuang waktu untuk hal-hal yang tak bisa diubah. Kamu akan mulai memusatkan energi pada hal yang benar-benar penting. Memperbaiki diri, memperkuat pikiran, dan menjaga ketenangan. Inilah salah satu pilar utama dari mental baja. Bukan karena dunia menjadi lebih ringan, tapi karena kamu tidak lagi menuntutnya untuk begitu. Kamu tidak lagi berharap keadilan dari semesta karena kamu tahu, keadilan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketimpangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak ada kekuatan sejati yang lahir dari kenyamanan. Semua yang kuat, semua yang tangguh, terbentuk karena pernah melewati tekanan. Sama seperti baja yang hanya bisa ditempa lewat panas dan pukulan. Pikiran manusia pun perlu diuji oleh kesulitan agar menjadi kokoh. Namun, kebanyakan dari kita justru menghindari kesulitan.
Kita ingin hidup yang mulus, tanpa hambatan, tanpa rasa sakit. Kita mencari kenyamanan, berharap semuanya berjalan sesuai rencana. Padahal di sanalah letak jebakannya. Kenyamanan membuat kita rapuh. Ketika hidup berjalan terlalu mudah, pikiran menjadi lembek. Dan begitu kesulitan datang, kita kaget, panik, dan kehilangan arah. Kesulitan bukan musuh. Genoso adalah guru yang keras, tapi jujur. Dia mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Bukan seperti apa yang kamu bayangkan, tapi seperti apa kamu bertindak ketika semuanya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Coba ingat momen paling berat dalam hidupmu, saat kamu kehilangan seseorang, gagal dalam sesuatu yang kamu perjuangkan, atau dihantam situasi yang di luar kendalimu. Waktu itu, mungkin kamu merasa hancur. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Mungkin tidak sekuat yang kamu harapkan, tapi juga tidak selemah yang kamu kira. Jadi bukti sih bahwa kamu mampu. Kesulitan tidak datang untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menunjukkan sejauh mana kamu bisa bertahan. Dan setiap kali kamu bertahan, pikiranmu belajar sesuatu, bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Stoikisme mengajarkan amor fati, cintai takdirmu. Artinya bukan hanya terima kesulitan, tapi mencintainya. Karena di sanalah kamu ditempa. Di sanalah karaktermu dibentuk. Orang yang bijak tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Jadi, tapi apa yang bisa aku pelajari dari ini? Setiap masalah adalah latihan. Setiap kegagalan adalah bentuk pengujian. Dunia tidak melawanmu. Dunia sedang melatihmu. Dan jika kamu mampu melihatnya seperti itu, kamu akan menemukan ketenangan bahkan di tengah penderitaan. Masalahnya, kita sering mengira ketenangan datang setelah masalah selesai. Padahal, ketenangan sejati justru tumbuh di tengah badai. Ketika kamu belajar tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan tetap berjalan meski langkah terasa berat, kesulitan membuat kita sadar bahwa banyak hal di luar kendali kita. Tapi justru di sanalah letak pembelajaran terbesar. Belajar menerima tanpa menyerah. Belajar berjuang tanpa kehilangan arah. Belajar melepas tanpa kehilangan makna. Bayangkan otot yang dilatih di gym. Setiap kali kamu mengangkat beban, ototmu sedikit rusak. Tapi justru karena itu ia tumbuh lebih kuat. Pikiran juga begitu. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan dengan kesadaran, kamu memperkuat kemampuan untuk berpikir jernih di bawah tekanan. Setiap kali kamu tidak lari dari rasa sakit, kamu menambah daya tahan mentalmu terhadap penderitaan. Namun melatih pikiran melalui kesulitan bukan berarti mencari-cari penderitaan. Bukan juga menutupi rasa sakit dengan kepura-puraan kuat, tapi tentang menerima kesulitan yang datang secara alami dan menjadikannya bahan bakar untuk pertumbuhan. Kamu tidak perlu berharap hidupmu keras agar menjadi tangguh. Cukup hadapi setiap kesulitan yang datang dengan keberanian dan kesadaran. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang diajarkan hidup kepadaku kali ini? Apa yang bisa aku perbaiki dari cara berpikirku? Bagaimana aku bisa tumbuh lewat pengalaman ini? Pertanyaan seperti itu akan mengubah cara kamu memandang masalah. Dari beban menjadi latihan, dari musuh menjadi guru. Kesulitan melatih pikiran untuk tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol hasil, tapi kamu bisa mengontrol usaha. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana belajar darinya. Kamu tidak bisa menghindari penderitaan, tapi kamu bisa menentukan apakah penderitaan itu akan membentukmu atau menghancurkanmu. Dan disitulah letak kekuatan mental baja. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tahu bagaimana menata luka itu agar tidak menguasaimu. Ada masa di mana kamu harus menelan kecewa tanpa pembenaran. Ada waktu di mana kamu harus berjalan sendiri tanpa dukungan. Tapi justru di titik-titik itulah karakter sejati terbentuk. Kesulitan melatih kamu untuk bersandar pada dirimu sendiri, untuk tidak bergantung pada dunia luar, agar bisa merasa damai. Semakin kamu melatih pikiran melalui kesulitan, semakin kamu terbiasa menatap hidup apa adanya, tanpa berlebihan, tanpa drama. Kamu berhenti menanyakan, kenapa harus aku? Dan mulai berkata, baiklah, aku siap menghadapi ini. Kalimat sederhana itu bisa mengubah segalanya. Hidup tidak akan berhenti memberi ujian. Tapi kamu juga tidak perlu berhenti belajar. Setiap kali kamu menghadapi sesuatu yang sulit, kamu sedang memperluas batasmu. Dan setiap batas yang kamu lewati,
menjadikanmu sedikit lebih kuat dari kemarin. Pada akhirnya, kesulitan hanyalah cermin, memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu akan membiarkan diri hancur, atau kamu akan memilih untuk belajar dan tumbuh? Itu pilihanmu. Mental baja tidak dibentuk di hari-hari yang mudah, tapi di hari-hari di mana kamu hampir menyerah, namun tetap memilih untuk melanjutkan. Jadi, jangan takut pada kesulitan. Sambutlah ia sebagai latihan, karena di balik rasa sakit ada kebijaksanaan, di balik kelelahan ada keteguhan, dan di balik setiap kegagalan ada kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam lagi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jadi dalam hidup hal yang paling sulit bukanlah menghadapi orang lain, tapi menghadapi diri sendiri. Bukan dunia luar yang membuat kita tersiksa, melainkan cara kita bereaksi terhadapnya. Sebuah perkataan bisa menghancurkan hari seseorang, sebuah pandangan bisa menyalakan amarah, sebuah kekecewaan kecil bisa berubah menjadi kemarahan besar. Semua itu bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kita belum belajar menahan reaksi. Belajar menahan reaksi adalah salah satu latihan mental paling berat, tapi juga paling penting. Disinilah perbedaan antara pikiran yang kuat dan pikiran yang lemah. Pikiran yang lemah selalu tergesa-gesa membalas, selalu ingin membuktikan, selalu ingin menang. Sementara pikiran yang kuat, diam. Ia mengamati, menimbang, dan memilih dengan sadar kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Bayangkan seseorang yang dilempar batu kecil. Dengan lama ia bereaksi setiap kali batu itu datang, ia akan kelelahan. Tapi jika ia berhenti, memperhatikan arah lemparan, dan memutuskan untuk tidak membalas, maka tidak ada lagi permainan. Begitulah cara kita mengakhiri penderitaan batin. Bukan dengan melawan semua hal, tapi dengan memilih mana yang layak kita tanggapi. Kita hidup di dunia yang penuh pemicu. Komentar di media sosial, ucapan orang yang menyinggung, keadaan yang tidak sesuai harapan. Semua itu bisa menyalakan emosi dalam hitungan detik. Tapi orang dengan pikiran yang terlatih tahu, tidak semua yang memancing reaksi harus ditanggapi. Menahan reaksi bukan berarti memendam perasaan. Ini bukan tentang pura-pura tenang atau menelan amarah sampai meledak di dalam. Menahan reaksi adalah tentang memberi ruang. Ruang antara perasaan dan tindakan. Ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu memilih menanggapinya. Di ruang itulah kedewasaan tumbuh. Di ruang itulah mental baja dibentuk. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang hal-hal itu. Artinya, masalah bukan pada apa yang terjadi, tapi pada makna yang kita berikan pada kejadian itu. Kata orang lain hanyalah suara, perilaku orang lain hanyalah tindakan. Tapi ketika kita menambahkan makna pribadi, dia merendahkanku, dia tidak menghargai aku. Ini tidak adil. Barulah luka itu muncul. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memberi jeda sebelum bereaksi. Saat sesuatu menyakitkan, tarik napas. Jangan langsung membalas. Lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini penting? Apakah ini layak untuk mengganggu ketenanganku? 9 dari 10 kali jawabannya tidak. Kita sering lupa bahwa tidak bereaksi juga merupakan reaksi. Diam bukan tanda lemah. Dalam diam, kamu sedang melatih kendali. Dalam diam, kamu sedang menjaga kekuatanmu agar tidak terbuang sia-sia. Karena setiap kali kamu bereaksi secara impulsif, kamu menyerahkan kendali pada orang lain. Kamu membiarkan mereka menentukan emosimu. Tapi saat kamu mampu menahan diri, kamu kembali menjadi penguasa atas pikiranmu sendiri. Menahan reaksi juga berarti belajar memahami diri. Kadang yang membuat kita meledak bukan karena masalahnya besar, tapi karena ada luka lama yang belum sembuh. Orang lain mungkin hanya menyinggung sedikit, tapi emosi yang keluar jauh lebih besar daripada sebabnya. Dengan menyadari itu, kita belajar mengenali apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Orang yang bermental baja tidak mudah tersulut, bukan karena mereka tidak punya emosi, tapi karena mereka tahu bagaimana menyalurkan emosi dengan bijak. Durian Shili waktu dan sempat yang tepat untuk berbicara. Mereka tahu kapan harus mundur dan kapan harus berdiri tegak. Mereka tahu bahwa reaksi yang tepat waktu jauh lebih berharga daripada reaksi yang cepat, tapi tanpa arah. Belajar menahan reaksi juga melatih kesabaran. Dunia tidak selalu akan berjalan sesuai harapan.
Kan selalu ada hal yang menantang kesabaran kita. Orang yang kasar, keputusan yang tidak adil, situasi yang tidak masuk akal. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan segalanya berlalu tanpa tindakan. Kesabaran berarti menunggu sampai pikiranmu cukup jernih untuk bertindak dengan benar. Saat kamu mampu menahan reaksi, kamu sedang membangun benteng ketenangan di dalam dirimu. Tidak peduli sekeras apa dunia mengguncang, benteng itu tetap berdiri kokoh. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh ucapan orang, tidak mudah diatur oleh keadaan, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena sesuatu berjalan di luar rencana. Ini bukan latihan sehari dua hari. Butuh waktu panjang untuk melatih pikiran agar tidak langsung bereaksi. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri, bahkan untuk 1 detik saja, kamu sudah melangkah lebih jauh menuju ketenangan. Dan setiap detik itu berarti. Karena dari detik-detik kecil seperti itu, lahir kebijaksanaan. Jadi ketika ada yang menyinggungmu, ketika keadaan tidak berpihak, ketika dunia tampak tidak adil, ingatlah, kamu tidak harus langsung bereaksi. Kamu punya pilihan. Kamu bisa diam, mengamati, dan memilih dengan tenang. Kamu bisa tetap memegang kendali atas dirimu. Bahkan ketika dunia berusaha memancingmu keluar dari jalur. Menahan reaksi bukan kelemahan. Itu bentuk kekuatan yang tidak berisik. Itu kekuatan orang yang tahu bahwa ketenangan lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Dan saat kamu sudah mampu menahan reaksi, kamu akan menyadari sesuatu. Tidak ada yang benar-benar bisa mengganggumu tanpa izinku. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan ketenanganmu, pikiranmu lah yang melakukannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang salah paham tentang disiplin. Jumi Silkoa menganggapnya sebagai paksaan, sesuatu yang keras dan mengekang. Padahal disiplin sejati bukan tentang menyiksa diri, melainkan tentang mencintai diri dengan cara yang matang. Disiplin adalah bentuk cinta diri yang paling jujur, karena ia tidak berusaha memanjakanmu, tapi melindungimu dari dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang serba instan. Semua hal bisa didapat dengan cepat, hiburan, pujian, bahkan validasi. Tapi justru di tengah kemudahan itulah banyak orang kehilangan arah. Mereka terbiasa mencari kenyamanan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Mereka ingin hasil tanpa proses, ingin perubahan tanpa ketekunan, dan tanpa sadar, mereka menipu diri sendiri. Menunda kebahagiaan sejati demi kesenangan sementara. Disiplin datang untuk menyeimbangkan semua itu. Katin, aku tahu kamu ingin istirahat, tapi kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan. Ia tidak selalu menyenangkan, tapi selalu menuntun. Ia tidak menawarkan kenyamanan, tapi memberi ketenangan jangka panjang. Cinta diri sejati bukan berarti memberi dirimu apapun yang kamu mau. Cinta diri sejati adalah memberi dirimu apa yang kamu butuh, meski kadang kamu tidak menyukainya. Dan itulah esensi dari disiplin. Ketika kamu bangun lebih pagi untuk berlatih, ketika kamu menolak hal-hal yang tidak sehat, ketika kamu menahan keinginan untuk menyerah, kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri, "Aku peduli padamu, aku ingin kamu tumbuh." Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh kesenangan, melainkan hidup yang dijalani dengan pengendalian diri. Karena tanpa kendali, kita mudah diperbudak oleh dorongan, oleh emosi, oleh kebiasaan buruk yang pelan-pelan menghancurkan potensi kita. Dan hanya melalui disiplin, kendali itu bisa dijaga. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi konsisten. Tentang datang setiap hari, bahkan ketika kamu tidak sedang bersemangat. Karena disiplin tidak bergantung pada suasana hati. Ia berdiri di atas komitmen, dan komitmen itulah yang membangun karakter. Lihatlah orang-orang yang berhasil menjaga ketenangan dalam hidupnya. Mereka bukan tanpa emosi, bukan tanpa kelemahan, tapi mereka punya kebiasaan yang melatih kekuatan batin setiap hari. Mereka menjaga rutinitasnya, menepati janji kecil pada diri sendiri, menolak godaan yang bisa merusak fokus. Karena mereka tahu, setiap kali mereka menepati janji pada diri sendiri, rasa percaya diri tumbuh sedikit lebih besar. Sebaliknya, setiap kali kamu melanggar komitmenmu sendiri, ada bagian kecil dari dirimu yang kehilangan kepercayaan itu. Kamu mulai ragu pada kemampuanmu. Kamu mulai tidak percaya pada kata-katamu sendiri. Dan di sanalah disiplin menjadi penopang.
Ia bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Banyak orang mengira kebebasan berarti bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi kenyataannya tanpa disiplin, kamu justru menjadi budak dari keinginan-keinginan itu. Kebebasan sejati bukan berarti tidak punya batas, tapi tahu bagaimana menegakkan batas. Disiplin adalah cara kita menjaga agar kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan. Disiplin juga tidak selalu harus keras. Ia bisa disciplin tapi tegas. Ia bisa tenang tapi konsisten. Ia seperti seorang teman yang selalu mengingatkanmu untuk tidak melupakan tujuanmu. Bahkan ketika kamu lelah, dan sing selain kamu menjalaninya, semakin kamu sadar, disiplin bukan musuh. Ia adalah bentuk kasih sayang yang matang, karena ia melihat jauh ke depan. Menjadi disiplin berarti berani menolak kenikmatan instan demi kebahagiaan yang lebih dalam. Menjadi disiplin berarti berani menunda kepuasan hari ini demi masa depan yang lebih baik. Menjadi disiplin berarti mencintai dirimu bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Ketika kamu mulai merasa malas, ingatlah, rasa malas itu tidak jahat. Ia hanya bisikan lembut dari bagian dirimu yang mencari kenyamanan, tapi kamu tidak harus mendengarkannya setiap kali. Kadang cinta berarti berkata tidak. Tidak pada penundaan, tidak pada alasan, tidak pada kebiasaan lama yang menahanmu di tempat yang sama. Latihan kecil setiap hari adalah bentuk cinta yang paling nyata. Bangun lebih pagi, menjaga ucapan, menepati janji, menjaga kesehatan, melatih pikiran. Semua hal itu terlihat sederhana, tapi disitulah karakter terbentuk. Karena disiplin bukan soal melakukan hal besar sesekali, tapi melakukan hal kecil secara konsisten. Dan di balik semua itu, ada ketenangan. Karena saat kamu disiplin, kamu tidak lagi dikuasai oleh keadaan. Kamu tidak lagi hidup dengan rasa bersalah karena menunda. Kamu tidak lagi dikejar-kejar oleh seharusnya. Kamu tenang, karena kamu tahu kamu sedang menjalani hidup dengan arah yang jelas. Disiplin adalah bentuk cinta diri yang tidak manis di awal, tapi menenangkan di akhir. Ia menuntutmu untuk jujur, sabar, dan teguh. Tapi balasannya adalah rasa damai, karena kamu tahu kamu sedang menjaga dirimu, bukan menghukummu. Dan ketika disiplin sudah menjadi bagian dari hidupmu, kamu tidak lagi butuh motivasi besar untuk bergerak. Kamu akan bergerak karena kamu tahu itu yang benar. Kamu akan berusaha bukan karena dorongan eksternal, tapi karena keyakinan internal. Itulah tanda bahwa pikiranmu mulai kuat dan hatimu mulai tenang. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Salah satu pelajaran terbesar dalam hidup dan juga yang paling sulit diterima adalah kenyataan bahwa kita tidak mengendalikan sebanyak yang kita pikirkan. Kita bisa berencana, berusaha, dan berharap, tapi hasil akhirnya seringkali di luar kendali kita. Orang bisa berubah, situasi bisa berbalik. Hal-hal yang kita anggap pasti bisa hilang begitu saja. Dan disinilah banyak orang mulai kehilangan arah, karena mereka menaruh kebahagiaannya pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Fokus pada kendali internal adalah inti dari pikiran yang kuat. Ini adalah prinsip dasar dalam stoikisme. Membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah 3 hal: pikiran, tindakan, dan sikap kita terhadap keadaan. Selain itu, semua hal di luar jangkauan kita, cuaca, pendapat orang lain, hasil dari usaha kita, bahkan nasib itu sendiri. Masalahnya, kita sering membalik urutannya. Kita berusaha mengendalikan hal-hal eksternal sambil mengabaikan hal-hal internal. Kita berusaha mengubah orang agar sesuai dengan harapan kita. Kita ingin keadaan berjalan seperti yang kita mau. Kita ingin hasil sempurna tanpa menerima bahwa dunia tidak tunduk pada rencana manusia. Dan ketika semua itu tidak berjalan sesuai keinginan, kita kecewa, marah, bahkan putus asa. Tapi orang yang bermental baja memahami, kendalikan yang bisa dikendalikan, lepaskan yang tidak. Mereka tahu bahwa energi adalah sumber daya yang terbatas, dan hanya orang bodoh yang menghabiskannya untuk hal-hal di luar kuasanya. Coba renungkan, berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan? Menebak-nebak apa yang orang pikirkan tentangmu, menyalahkan situasi yang tidak adil, mengkhawatirkan masa depan yang belum datang. Setiap pikiran seperti itu hanya mencuri ketenanganmu sedikit demi sedikit. Sementara itu, hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan sering kamu abaikan.
cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, cara kamu bereaksi. Padahal disitulah letak kekuatan sejati. Fokus pada kendali internal. Bukan berarti menutup mata dari dunia luar. Bukan berarti pasrah pada keadaan. Tapi ini tentang menempatkan energi pada hal yang benar-benar bisa membawa perubahan. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menghargaimu. Tapi kamu bisa memastikan bahwa kamu bertindak dengan integritas. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah dunia memperlakukanmu dengan adil. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak membalas ketidakadilan dengan kebencian. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil akhir. Tapi kamu bisa mengendalikan upaya terbaikmu hari ini. Kekuatan ini sederhana, tapi dalam praktiknya sulit. Karena manusia cenderung ingin memegang kendali atas segalanya. Ego kita ingin merasa berkuasa. Tapi semakin kamu berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar dirimu, semakin besar penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Ada kalimat bijak dari filsuf Stoik, Epictetus. Beberapa hal tergantung pada kita, dan beberapa hal tidak. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika benar-benar kamu hayati, hidupmu akan berubah. Kamu akan berhenti melawan arus kehidupan yang tidak bisa kamu ubah. Kamu akan berhenti menyalahkan orang lain atas perasaanmu. Kamu akan berhenti mengeluh tentang hal-hal yang seharusnya hanya kamu terima dengan tenang. Ketika kamu fokus pada kendali internal, kamu mulai menemukan kebebasan sejati. Tidak peduli apa yang dunia lakukan padamu, kamu selalu punya pilihan untuk menanggapinya dengan tenang. Tidak peduli seberapa keras situasi menghantammu, kamu tetap bisa memilih untuk berdiri. Dan tidak peduli seberapa banyak hal di luar kendalimu, kamu selalu bisa memilih untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Lihatlah orang-orang yang benar-benar kuat. Mereka bukan yang hidupnya sempurna. Mereka bukan yang tidak pernah jatuh. Mereka hanya tahu di mana batas kendalinya. Ketika keadaan buruk datang, mereka tidak membuang waktu untuk mengutuk nasib. Mereka mengalihkan fokus ke hal-hal yang bisa mereka lakukan. Memperbaiki sikap, menata pikiran, memperkuat langkah. Mereka mungkin bisa mengubah situasi. Tapi mereka bisa mengubah diri di dalam situasi itu. Dan justru itu yang membuat mereka tidak mudah dikalahkan. Karena dunia bisa mengambil banyak hal. Harta, jabatan, bahkan orang yang kita cintai. Tapi dunia tidak bisa mengambil kendali atas pikiranmu, kecuali kamu menyerahkannya sendiri. Setiap kali kamu merasa kehilangan kendali, ingatlah, kamu masih punya satu hal yang sepenuhnya milikmu, dirimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang meski diabaikan. Kamu bisa memilih untuk tetap bijak meski diperlakukan tidak adil. Kamu bisa memilih untuk tetap berbuat baik, meski dunia tidak membalas dengan hal yang sama. Itulah arti sejati dari fokus pada kendali internal. Ini bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang mengubah cara kita berjalan di dalamnya. Karena hidup tidak selalu akan berjalan sesuai keinginanmu, tapi pikiranmu selalu bisa diarahkan agar tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan. Latih dirimu untuk bertanya setiap kali sesuatu mengganggumu. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika ya, bertindaklah. Jika tidak, lepaskan. Kedua hal itu sama-sama bentuk kekuatan. Bertindak saat perlu, dan melepaskan saat harus. Dan seiring waktu, kamu akan menyadari sesuatu. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa gangguan, tapi kemampuan untuk tetap jernih ketika gangguan datang. Ketenangan bukan berarti dunia berhenti menekan, tapi kamu berhenti bereaksi secara berlebihan terhadap tekanan itu. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan, karena disitulah letak kebebasan sejati. Kendali eksternal bisa hilang kapan saja, tapi kendali internal hanya bisa hilang jika kamu menyerahkannya. Dan ketika kamu sudah mampu menjaga kendali atas pikiranmu sendiri, tidak ada lagi kekuatan di dunia yang benar-benar bisa mengguncangmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kegagalan, kata yang sering kita takuti, hindari, bahkan benci. Seolah-olah kegagalan adalah bukti bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup beruntung. Tapi siapa yang pertama kali mengajarkanmu bahwa gagal itu buruk? Bahwa kegagalan berarti akhir? Kenyataannya, kegagalan hanyalah interpretasi, bukan kenyataan mutlak. Kegagalan hanyalah label yang kita tempelkan pada sesuatu yang belum mencapai hasil yang kita inginkan.
Tapi hasil itu sendiri belum tentu final. Kegagalan bukan akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses yang membentuk kita. Orang dengan mental kuat tidak menghindari kegagalan. Mereka justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang keras tapi jujur. Karena uji hanya melalui kegagalan, kita benar-benar belajar siapa diri kita, di mana batas kita, dan bagaimana cara melampauinya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada hasil, tapi fokus pada upaya. Ketika kamu hanya mengukur dirimu dari hasil akhir, kamu akan mudah hancur oleh kegagalan. Tapi ketika kamu menilai dirimu dari keteguhan dan usaha, kamu akan selalu menemukan nilai, bahkan dalam kejatuhan. Kegagalan sejatinya adalah bentuk umpan balik dari kehidupan. Jadi dikata mungkin caramu belum tepat. Mungkin waktumu belum tiba, tapi kamu masih bisa belajar. Dan hanya mereka yang cukup rendah hati untuk mendengarkan pesan itu yang bisa tumbuh melampaui batasnya. Banyak orang berhenti bukan karena mereka benar-benar gagal, tapi karena mereka menolak untuk mencoba lagi. Mereka membiarkan satu kegagalan kecil menjadi definisi dari seluruh hidupnya. Padahal gagal itu wajar, bahkan perlu. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit. Tidak ada kebijaksanaan tanpa kesalahan. Tidak ada kekuatan tanpa ujian. Setiap orang yang kamu kagumi, entah pemimpin, pemikir, atau pelaku besar dalam sejarah, memiliki satu kesamaan. Mereka pernah gagal dan tidak berhenti di sana. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dikenal sebagai filsuf stoik, menulis catatan pribadinya bukan ketika hidupnya tenang, tapi di tengah masa paling berat dalam pemerintahannya. Ia langsung banyak halan, perang, politik, bahkan keluarga. Tapi ia tidak membiarkan kegagalan itu mendefinisikan siapa dirinya. Ia justru menulis, tindakan yang terhambat menjadi tindakan itu sendiri. Artinya, hambatan bukan penghalang jalanmu, tapi bagian dari jalan itu sendiri. Kegagalan, jika dilihat dengan pikiran yang tenang, hanyalah bentuk lain dari pembelajaran. Jadi dilakukan kesempatan dan menpai arah, menazamkan strategi, dan memperkuat mental. Tapi ketika kamu membiarkannya menjadi sumber rasa malu atau penyesalan, kamu kehilangan makna sejatinya. Jadi, redefinisi kegagalan dimulai dari satu hal, cara berpikirmu. Alih-alih bertanya, mengapa aku gagal? Cobalah bertanya, apa yang sedang diajarkan kehidupan padaku kali ini? Alih-alih berkata, aku tidak bisa, ubahlah menjadi, aku belum bisa. Kata belum kecil itu mengubah segalanya. Dia membuka ruang bagi harapan, bagi pertumbuhan, bagi kesempatan kedua. Kegagalan juga menguji niatmu. Apakah Stoikisme menginginkan sesuatu, atau hanya ingin terlihat berhasil? Karena mereka yang niatnya dangkal akan menyerah pada benturan pertama, tapi mereka yang berpegang pada makna akan terus melangkah, meski jatuh berulang kali. Dan ironisnya, seringkali kegagalanlah yang membentuk keaslian kita. Ia mengikis ego, memecahkan ilusi, dan menyingkap siapa kita sebenarnya tanpa topeng kesempurnaan. Ketika kamu gagal, kamu belajar tentang kerendahan hati. Kamu belajar untuk menerima keterbatasan, tapi juga belajar untuk tidak menyerah. Kamu belajar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh satu peristiwa, tapi oleh keteguhanmu untuk terus berdiri setelahnya. Kegagalan mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan pengendalian diri. Yang menuntunmu untuk memahami bahwa hal-hal besar tidak bisa diraih dalam waktu singkat, bahwa proseslah yang membentuk hasil, bukan sebaliknya. Dan perlahan kamu mulai menyadari, mungkin kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mungkin ia hanyalah tanda bahwa kamu sedang berusaha, bahwa kamu cukup berani untuk keluar dari zona nyamanmu. Lagi. Redefinisi kegagalan berarti memandangnya bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Ketika kamu berhenti melihat kegagalan sebagai musuh, kamu berhenti melawannya, kamu mulai bekerja dengannya. Kamu belajar menyesuaikan, lalu melangkah lebih bijak. Kamu akan gagal berkali-kali. Tapi di antara kegagalan-kegagalan itu, kamu akan menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang tidak bisa diajarkan oleh kesuksesan. Karena kesuksesan hanya menunjukkan hasil, tapi kegagalan menunjukkan karakter. Jadi, jangan takut gagal. Takutlah jika kamu berhenti belajar darinya.
Karena kegagalan bukan kebalikan dari kesuksesan. Ia adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri. Dan ketika kamu bisa melihat kegagalan dengan mata yang lebih tenang, kamu akan sadar, tidak ada yang benar-benar hilang selama kamu masih mau belajar dan melangkah. Kegagalan bukan musuhmu. Joyce hanyalah guru yang menyamar dalam bentuk ujian. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pikiran kita seperti taman. Jika dijaga dengan baik, ia akan menumbuhkan ketenangan, kejelasan, dan kebijaksanaan. Tapi jika dibiarkan tanpa kendali, ia akan dipenuhi gulma, racun yang perlahan tapi pasti menghancurkan ketenangan batin. Racun itu tidak selalu terlihat. Kadang ia datang dalam bentuk kata-kata yang kita dengar, berita yang kita konsumsi, perbandingan yang kita buat, atau bahkan pikiran yang kita pelihara sendiri tanpa sadar. Menjaga pikiran dari racun berarti menyadari bahwa tidak semua hal pantas mendapat tempat di dalam dirimu. Tidak semua informasi perlu diterima. Tidak semua opini perlu dipercaya, dan tidak semua emosi perlu dipelihara. Racun pikiran bisa datang dari luar. Dunia modern memberi kita akses tanpa batas terhadap segalanya. Berita, komentar, hiburan, perdebatan. Tapi semakin banyak yang kamu serap, semakin besar pula potensi racun yang masuk. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu menelan hal negatif tanpa filter, gosip, kritik yang tidak membangun, berita yang menakutkan, atau perbandingan sosial, kamu sedang memberi makan racun itu sedikit demi sedikit. Dan seperti racun yang halus, efeknya tidak langsung terasa. Dia bekerja perlahan, mengikis rasa syukur, menumbuhkan kecemasan, dan membuatmu sulit merasa cukup. Racun juga bisa datang dari dalam, dari pikiranmu sendiri. Pikiran yang terus mengulang kesalahan masa lalu, ketakutan yang dibesar-besarkan, atau dialog batin yang penuh kritik terhadap diri sendiri. Tanpa sadar, kamu bisa menjadi sumber racun bagi pikiranmu sendiri. Setiap kali kamu berkata, "Mam, aku tidak cukup baik, aku selalu gagal," atau "aku tidak akan bisa," kamu sedang meracuni taman batinmu dengan keyakinan yang salah. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah benteng terakhir manusia. Tidak ada yang bisa merusaknya kecuali jika kamu membuka gerbangnya sendiri. Dan untuk menjaganya, kamu harus waspada terhadap apapun yang masuk. Menjaga pikiran dari racun bukan berarti menghindari dunia, tapi tentang bagaimana kamu menyaringnya. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menanggapinya. Kamu tidak bisa mencegah berita buruk datang, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menelannya mentah-mentah. Kamu tidak bisa menghentikan pikiran negatif muncul, tapi kamu bisa menolak untuk memberi mereka tempat tinggal. Cobalah renungkan, berapa banyak dari kecemasanmu sebenarnya bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena apa yang kamu biarkan tinggal terlalu lama di kepalamu? Berapa banyak waktu yang hilang karena kamu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang bahkan tidak dalam kendalimu? Menjaga pikiran adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena pikiranmu menentukan arah hidupmu. Things kamu pikirkan setiap hari akan membentuk cara kamu merasa, berbicara, dan bertindak. Jika pikiranmu dipenuhi racun, tindakanmu pun akan teracuni. Tapi jika pikiranmu dijaga dengan baik, kamu akan memancarkan ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Lalu, bagaimana cara menjaganya? Pertama, sadari sumbernya. Perhatikan apa yang kamu konsumsi. Bukan hanya makanan untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Apa yang kamu baca, siapa yang kamu dengarkan, dengan siapa kamu bergaul, semua itu adalah asupan mental. Jika setiap hari kamu mengonsumsi hal-hal negatif, jangan heran jika pikiranmu menjadi gelap. Kedua, latih kesadaran. Setiap kali pikiran negatif muncul, jangan langsung menolaknya atau melawannya. Amati, sadari kehadirannya. Kemudian tanyakan, apakah pikiran ini berguna? Jika tidak, lepaskan. Jangan beri energi pada hal yang hanya menambah beban batin. Ketiga, tanamkan pikiran yang menyehatkan. Isi dirimu dengan hal-hal yang membangun, ucapan syukur, bacaan yang mencerahkan, percakapan yang bermakna, keheningan yang menenangkan. Pikiran yang sehat tidak tumbuh dari kebisingan, tapi dari keheningan yang disadari. Dan yang terakhir, jaga lingkunganmu. Lingkungan yang toksik bisa mengacaukan ketenangan sekuat apapun mentalmu. Jika kamu terus berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh, menebar kebencian, atau merendahkan,
kamu akan ikut terpengaruh, meski kamu berpikir tidak. Kadang menjaga pikiran berarti menjaga jarak. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sadar ketenangan adalah hal yang terlalu berharga untuk ditukar dengan drama yang tidak perlu. Menjaga pikiran dari racun bukan tugas sekali jadi. Ini latihan seumur hidup. Karena setiap hari, dunia akan selalu mencoba mengetuk pintu batinmu dengan hal-hal yang bisa mengguncang. Dan setiap kali itu terjadi, kamu punya pilihan, membiarkannya masuk, atau menjaga pintu tetap tertutup. Orang dengan pikiran kuat tidak berarti mereka tidak pernah terganggu. Mereka hanya tahu kapan harus berkata, cukup. Mereka tahu kapan harus mematikan kebisingan, kapan harus berhenti menggulir layar, kapan harus berdiam diri untuk menata ulang isi kepala. Pikiran yang tenang bukan pikiran yang kosong, tapi pikiran yang dijaga. Dan menjaga pikiran berarti menghormati dirimu sendiri. Jadi, mulai hari ini perhatikan apa yang kamu izinkan masuk. Karena apa yang kamu biarkan tumbuh di pikiranmu akan menentukan apa yang kamu panen dalam hidupmu. Jagalah pikiranmu seperti kamu menjaga hal paling berharga dalam hidup. Karena memang itulah sumber segalanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari menyadari bahwa apa yang kamu miliki sudah cukup. Dan yang saya undang sampai ke sana adalah melalui dua hal, syukur dan perspektif. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih. Syukur adalah cara pandang. Tapi bukan hanya respons terhadap hal baik, tapi juga kesadaran mendalam bahwa bahkan di tengah kesulitan, selalu ada sesuatu yang bisa dihargai. Sementara perspektif adalah kemampuan untuk melihat hidup dari jarak yang lebih luas. Untuk tidak terjebak dalam satu momen buruk, seluruh hidupmu hanya tentang itu. Bersyukur dan memiliki perspektif adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Keduanya melatihmu untuk berhenti fokus pada kekurangan. Jadi usai melihat yang masih kita sering lupa bahwa penderitaan manusia bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena cara kita memandang apa yang terjadi. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi memiliki pengalaman yang sepenuhnya berbeda. Bukan karena realitas mereka berbeda, tapi karena pikiran mereka yang melihatnya dengan cara berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia ini netral. Baik dan buruk tidak melekat pada peristiwa, tapi pada penilaian kita terhadapnya. Dan disitulah kekuatan perspektif bekerja. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kamu bisa memilih. Mengeluh karena kehilangan, atau belajar dari apa yang tersisa. Kamu bisa fokus pada luka, atau pada pelajaran di baliknya. Syukur adalah latihan untuk melihat hal yang sering terlupakan. Sinar matahari pagi, napas yang masih berjalan, kesempatan untuk memperbaiki hari ini. Hal-hal sederhana yang begitu mudah diabaikan sampai suatu saat kita kehilangannya. Kita hidup di era yang membuat kita mudah lupa akan kesederhanaan itu. Setiap hari kita dibombardir oleh perbandingan tentang siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih bahagia. Dan disitulah syukur menjadi perlawanan paling tenang tapi paling kuat. Karena ketika kamu bersyukur, kamu berhenti membandingkan. Kamu berhenti mengejar validasi eksternal. Kamu kembali menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari lebih banyak, tapi dari cukup. Tapi syukur tidak selalu mudah, terutama ketika hidup sedang tidak bersahabat. Bagaimana bisa bersyukur di tengah kegagalan, kehilangan, atau kesakitan? Disinilah perspektif menjadi penuntun. Perspektif mengingatkanmu bahwa hidup bukan tentang satu bab, tapi seluruh cerita. Bahwa luka hari ini bisa menjadi alasan untuk kebijaksanaan esok hari. Bahwa kesulitan bukan kutukan, tapi latihan bagi jiwa untuk menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hidup ini. Bisa bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Kata-kata itu sederhana tapi dalam, karena di baliknya ada pesan. Syukur adalah kesadaran penuh atas kehidupan yang sedang berlangsung sekarang. Bukan penyesalan atas yang sudah berlalu, atau kekhawatiran atas yang belum datang. Latih dirimu untuk melihat dari sudut yang berbeda. Ketika sesuatu terasa buruk, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketika seseorang menyakitimu, tanyakan, apa yang ini ajarkan tentang diriku sendiri? Ketika rencana gagal, tanyakan, apa jalan lain yang sedang dibukakan?
Pertanyaan-pertanyaan itu kecil, tapi bisa mengubah arah pikiranmu dari keluhan menuju kebijaksanaan. Syukur dan perspektif bukan hanya tentang berpikir positif, tapi tentang berpikir realistis dengan hati yang tenang. Keduanya membawamu dari mode kehilangan menuju mode menyadari. Dan ketika kamu mulai menyadari, kamu berhenti hidup dalam ilusi bahwa kebahagiaan ada di masa depan. Kamu mulai melihat bahwa ketenangan ada di sini, sekarang. Latihan syukur juga tidak harus besar. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Secangkir kopi hangat, tawa singkat, udara segar, atau bahkan kemampuan untuk membaca kata-kata ini. Karena syukur yang tulus tidak bergantung pada besarnya hal, tapi pada kedalaman kesadaran. Semakin kamu melatihnya, semakin pikiranmu menjadi kuat. Orang yang mampu bersyukur tidak mudah dikalahkan oleh keadaan, karena mereka selalu punya alasan untuk tetap berdiri. Dan orang yang punya perspektif tidak mudah hanyut dalam drama hidup, karena mereka tahu setiap hal datang dengan waktunya, termasuk kesedihan, termasuk kebahagiaan. Jadi, setiap kali hidup terasa berat, jangan buru-buru mengeluh. Tarik napas dan ubah cara pandangmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang masih bisa aku syukuri hari ini? Satu jawaban kecil pun cukup untuk menggeser arah pikiranmu dari gelap menuju terang. Karena ketenangan tidak datang dari dunia yang sempurna, tapi dari pikiran yang tahu bagaimana melihatnya dengan bijak. Latih syukurmu, latih perspektifmu, dan lihat bagaimana dunia yang sama bisa terasa berbeda, hanya karena cara kamu memandangnya berubah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang salah memahami arti dari mental baja. Mereka membayangkan seseorang yang dingin, tak pernah gentar, tak pernah menangis, dan selalu kuat di setiap situasi. Seolah-olah kekuatan batin berarti menolak rasa sakit dan menutup diri dari kelemahan. Padahal justru sebaliknya, mental baja bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi luwes. Kekerasan bisa membuatmu bertahan sesaat, tapi keluwesanlah yang membuatmu bertahan lama. Baja yang terlalu keras bisa patah ketika tekanan datang dari arah yang tak terduga. Tapi baja yang lentur, yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyesuaikan, akan tetap utuh meski diterpa ribuan benturan. Begitu pula dengan manusia. Orang yang terlalu keras pada diri sendiri akan cepat hancur di tengah badai kehidupan. Mereka menolak kelemahan, memaksa diri untuk selalu sempurna, menolak untuk berhenti meski hati dan tubuhnya sudah lelah. Sementara orang yang benar-benar kuat tahu bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara ketegasan dan keluesan. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk mematikan emosi. Geris mengajarkan kita untuk memahami dan mengarahkan emosi agar kita tidak dikuasai olehnya. Kekuatan bukan berarti tidak merasa, tapi mampu merasakan tanpa tenggelam di dalamnya. Luwes berarti mampu beradaptasi. Ketika rencana gagal, kamu tidak membenturkan kepala ke dinding, kamu menyesuaikan langkah. Ketika orang lain mengecewakanmu, kamu tidak menutup diri dari dunia, tapi belajar untuk tetap terbuka tanpa kehilangan kewaspadaan. Ketika kehidupan tidak berjalan sesuai ekspektasi, kamu tidak memaksanya untuk sesuai kehendakmu, tapi belajar menari dengan irama yang berubah. Kehidupan adalah medan yang dinamis, bukan papan batu. Jika kamu ingin bertahan, kamu harus belajar mengalir, bukan sekadar menahan. Dan untuk bisa mengalir, kamu perlu pikiran yang lentur. Pikiran yang tidak terpaku pada satu cara, satu hasil, atau satu pandangan tentang benar dan salah. Luwes bukan berarti lemah. Luwes berarti tahu kapan harus kuat dan kapan harus menyerah. Tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, agar bisa melangkah lagi dengan lebih bijak. Orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang menolak sisi manusiawinya. Mereka menolak rasa lelah, menolak air mata, menolak kegagalan. Padahal semua itu adalah bagian alami dari perjalanan. Kamu tidak harus selalu kuat untuk menjadi kuat. Kadang, mengakui bahwa kamu sedang rapuh justru membuatmu lebih kuat, karena kamu jujur terhadap dirimu sendiri. Bayangkan bambu, ia tampak lembut lentur, tapi justru itulah yang membuatnya mampu bertahan dari badai. Pohon yang kaku mungkin terlihat kokoh,
Tapi sekali angin besar datang, ia patah. Sedangkan bambu, dengan kelenturannya, hanya menunduk sebentar, lalu berdiri kembali. Itulah kekuatan sejati. Bukan yang melawan setiap gelombang, tapi yang tahu bagaimana mengikuti arus tanpa kehilangan akar. Mental baja tidak berarti hati yang membatu. Ia berarti hati yang kuat tapi tetap hidup, tetap bisa merasakan, tetap bisa mencintai meski pernah terluka, tetap bisa percaya meski pernah dikhianati, dan tetap bisa melangkah meski pernah gagal. Kamu tidak akan menemukan ketenangan dengan menjadi keras terhadap segala hal. Ketenangan justru muncul saat kamu belajar menerima kenyataan apa adanya, tanpa menolak dan tanpa menghakimi. Saat kamu bisa berkata, inilah hidup, kadang manis, kadang pahit, dan aku akan tetap melangkah dengan kepala tegak. Menjadi luwes juga berarti memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh. Jika kamu terus menuntut kesempurnaan, kamu tidak memberi dirimu kesempatan untuk belajar. Jika kamu terus menghukum diri atas kesalahan, kamu tidak memberi kesempatan bagi penyesuaian dan kebijaksanaan untuk lahir. Dan jika kamu terus memaksakan semuanya berjalan sesuai keinginanmu, kamu kehilangan kemampuan untuk melihat peluang di balik perubahan. Kekuatan yang luwes adalah kekuatan yang tenang, yang tidak tergesa-gesa membuktikan diri. Dia tidak reaktif terhadap dunia. Ia hanya berjalan, perlahan tapi pasti, sambil menyesuaikan arah ketika angin berubah. Orang yang luwes tidak kehilangan prinsip, tapi juga tidak kaku terhadap keadaan. Mereka tahu apa yang harus dijaga, tapi juga tahu kapan harus melepaskan. Mereka tidak terpaku pada harus begini, tapi terbuka pada bisa jadi begitu. Dan disitulah kebijaksanaan tumbuh, dari kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Jadi, si kamu ingin membangun mental baja, jangan hanya latih kekuatanmu, latih juga keluasanmu. Belajarlah untuk tetap tenang saat segala sesuatu berubah. Belajarlah untuk menerima tanpa menyerah, dan bertahan tanpa mengeras. Karena hidup bukan tentang menjadi batu yang tak tergoyahkan, tapi tentang menjadi air yang bisa menembus batu, sedikit demi sedikit, tanpa kehilangan ketenangan alirannya. Mental baja bukan tentang seberapa keras kamu bisa menahan pukulan, tapi seberapa bijak kamu bisa menyesuaikan diri setelahnya. Bukan tentang tidak pernah goyah, tapi tentang selalu bisa kembali tegak setiap kali jatuh. Luwes bukan kelemahan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang sadar diri. Kekuatan yang tidak butuh membuktikan apa-apa, karena ia tahu dirinya sudah cukup. Dan disitulah ketenangan sejati lahir, dari pikiran yang kuat, tapi hati yang lentur. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mental baja bukan tentang menolak rasa sakit, tapi tentang belajar menari bersama kehidupan tanpa kehilangan arah. Latih pikiranmu untuk tetap tenang, kuat dan luwes menghadapi perubahan. Ikuti terus arah mindset dan temukan cara berpikir yang membawa kedamaian, bukan tekanan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,